Ketiga pria kuat itu tidak takut bekerja di Tiangong, tetapi ketiga klan utama mereka jauh lebih dalam daripada klan iblis. Jika kehilangan semua Tianzun teratas, mereka akan patah hati. Leluhur iblis abisal mendengus dingin, dan tiba-tiba, energi iblis yang mengerikan melonjak di lapangan. Apa yang membuatmu bingung? Saya belum selesai berbicara, apakah Anda ingin menghindarinya? Ucap leluhur iblis abis dengan dingin memandangi ketiganya. Leluhur, kami tidak bermaksud begitu. Ucap ketiga pria kuat itu buru-buru berseru. Jangan khawatir, Shen Gong Tianzun itu tidak ada di markas Tiangong. Sekarang, hanya ada 7 wakil ketua Ola di Tiangong. Ucap leluhur abisal mendengus dingin. Leluhur, apakah Anda yakin dengan informasi ini? Ucap ketiga pria kuat itu semuanya terkejut. Leluhur iblis abisal berkata, tentu saja benar, saya memiliki mata-mata tingkat tinggi di tempat rahasia markas Tiangong. Mereka adalah wakil ketua Ola dan memiliki kecerdasan lebih dari yang Anda pikirkan. Ketiga pria kuat itu terkejut. Seorang mata-mata di tingkat wakil ketua Ola. Jangan khawatir, kali ini, saya tidak akan mengirim Tianzun Puncak untuk pergi. Meskipun Shen Gong Tianzun tidak ada di sana, hanya mengandalkan wakil ketua Ola itu, bahkan mengandalkan pilar api ekstrim, mungkin tidak mampu meninggalkan tokoh Tianzun teratas. Namun, masih ada beberapa risiko. Kemungkinan membunuh Qin Chen hanya sekitar 60%. Kali ini, yang saya inginkan adalah 100% sukses. Ucap leluhur iblis abisal dengan sungguh-sungguh. Apakah leluhur ingin mengirim kami bertiga pergi ke sana? Leluhur, jangan lakukan itu. Leluhur, bukan karena kami tidak ingin mengambil tindakan, tetapi kami telah lama diawasi oleh ras manusia, dan jika kami bergegas ke wilayah ras manusia, itu akan berbahaya. Jika kami jatuh, klan kami pasti akan binasa. Ucap ketiga pria kuat itu buru-buru menolak. Idiot, tentu saja aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Ucap leluhur abisal dengan marah berkata lagi, keberadaan Anda, aliansi ras manusia pasti akan memantaunya. Jika Anda melakukannya, ras manusia pasti akan mengetahuinya, dan saya khawatir Anda sama sekali tidak pernah memasuki wilayah ras manusia, dan Anda akan ditemukan. Mendengar ini mereka bertiga menepuk dada mereka. Leluhur, karena Anda tidak akan mengirim kami, dan Anda tidak ingin melepaskan Tianzun Puncak, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pemimpin Zek bertanya dengan ragu. Tentu saja adalah kekuatan yang tidak dipantau oleh umat manusia, seperti binatang purba luar angkasa. Leluhur binatang buas kuno suku Zizun adalah yang paling kuat, dan binatang purba luar angkasa selalu netral. Di zaman kuno, mereka juga bergandengan tangan dengan ras manusia. Jika suku Zizun dikirim, ras manusia tidak akan mencurigainya. Kata leluhur iblis abisal dengan sungguh-sungguh. Binatang purba luar angkasa, apakah suku Zizun setuju? Benda tua ini selalu sangat licik dan tidak bisa dipindahkan dengan mudah. Ucap ketiga pria kuat itu dengan heran. Klan binatang purba luar angkasa sebenarnya telah melakukan semacam transaksi dengan klanku, diam-diam telah membentuk aliansi dengan klan iblisku, jadi aku secara alami dapat mengundang mereka. Ucap leluhur iblis abisal dengan percaya diri. Mendengar ini ketiga pria kuat itu tercengang. Leluhur, apa yang harus kami lakukan? Tanya tiga pria kuat. Ada 2 hal yang perlu Anda lakukan. Leluhur iblis abisal berkata, pertama, 1 orang akan memberi saya harta karun Tianzun tingkat atas. Meskipun klan binatang purba luar angkasa memiliki kesepakatan dengan klan iblis saya tidak dapat langsung memesannya. Tolong pindahkan dia. Anda harus meminta harta karun. Kedua, saya perlu ketiga klan Anda melakukan sedikit gerakan untuk menarik perhatian ras manusia yang kuat, tetapi itu tidak boleh terlalu jelas. Tentu saja yang paling penting adalah begitu suku Zizun mengambil tindakan, setelah terpapar, Anda harus mengambil tindakan pertama untuk menghentikan beberapa manusia kuat untuk menyelamatkan, dan memberikan waktu yang cukup untuk suku Zizun. Ketiga pria kuat itu menganggukkan kepalanya. Saya tidak tahu kapan leluhur akan melakukannya, saya akan siap menunggu. Ucap pemimpin klan Zek. Dalam waktu setengah bulan, ucap leluhur iblis abisal matanya melintas. Ketiga pria kuat menarik napas dalam-dalam, dan mereka merasakan kehendak leluhur abisal.
Kalau begitu kami akan menunggu, kami akan segera bersiap-siap. Saat ini, ketiga kekuatan itu menghilang dalam sekejap, dan langit berbintang juga memulihkan ketenangannya sebelumnya. Jauh di alam semesta, di planet kehidupan tertentu, sekelompok makhluk primitif yang tidak tahu ras apa yang mereka lawan seperti orang gila. Makhluk primitif ini memiliki bentuk binatang dan juga bentuk manusia. Yang terkuat di antara satu sama lain tidak lebih dari dunia fana, dengan puluhan juta pasukan bertempur bersama. Senjata mereka sangat primitif. Terlihat bahwa ras di planet kehidupan ini tidak kuat. Tampaknya mereka baru saja dikandung selama puluhan ribu tahun, dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam alam semesta. Pada saat ini, di bintang mati 1 juta mil jauhnya di planet ini, seekor binatang purba besar berdiri di sana, sepasang mata acuh tak acuh menatap planet kehidupan di kejauhan. Dia seperti sedang menikmati pertarungan antara dua ras baru dengan penuh minat. Dan pada saat ini, nafas yang mengerikan tiba-tiba turun, menutupi alam semesta ini, sebuah ide yang kuat menembus kehampaan yang tak berujung dan mencapai alam semesta yang tandus ini. Keberadaan binatang purba yang menakutkan ini tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandangi alam semesta dan bintang yang tak berujung. Dalam kehampaan, sesosok besar muncul samar-samar, seperti dewa iblis, turun ke dunia ini. Sosok itu menjulang ke langit, bahkan lebih besar dari bintang-bintang. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Leluhur iblis abisal, ucap binatang purba besar itu berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Pada saat ini, leluhur abisal memiliki sepasang mata yang tergantung di kehampaan alam semesta es yang tak berujung, menatap binatang purba, dan terkekeh, "Sugu, kamu adalah tingkat tertinggi dengan jejak kekacauan kuno dan darah binatang yang aneh, dan kamu bahkan tertarik untuk mengamati pertempuran antara semut dari peradaban yang rapuh ini." Ucap leluhur iblis abisal mencibir, "Selama klan iblisku menang dan mencapai detasemen, maka, di alam semesta, akan ada klan binatang purba ruang angkasa Anda." Binatang purba itu memandang leluhur iblis abisal dan berkata, "Saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda. Katakanlah, ini adalah gurun alam semesta. Mengapa Anda datang ke sini? Anda tidak akan datang hanya untuk mengobrol dengan saya secara khusus kan?" Ucap binatang purba itu dengan ringan. "Tentu saja ada sesuatu yang lain. Saya meminta Anda untuk membunuh seorang pria kecil dari ras manusia di tingkat Dizun, bernama Qin Chen," kata leluhur iblis abisal. "Qin Chen," ucap binatang purba itu mencibir dan memandang leluhur iblis abisal, "Sepertinya aku pernah mendengar nama ini. Tampaknya itu adalah murid Tian Gong. Anda tampaknya telah mengirim seorang terhormat ke alam surga Teran untuk mengejar dan membunuhnya, tetapi orang yang Anda kirim dibunuh olehnya. Yah, puluhan tahun telah berlalu, putra ini pada awalnya hanya seorang guru suci bukan? Sekarang ini telah menjadi Master Dizun." Leluhur iblis abisal mengangguk dan mengerutkan kening. Dia tidak dapat berpikir bahwa Sugu Zizun telah bercokol di gurun alam semesta selama bertahun-tahun, dan masih tertarik pada hal-hal ini. Orang ini memiliki sumber waktu, sehingga dia dapat menerobos dalam waktu sesingkat itu. Pada waktunya, saya khawatir dia akan menjadi yang tertinggi kedua seperti Xiao Yao Zizun. Ucap leluhur abisal dengan ringan. Sumber waktu. Ini menarik. Tidak heran Anda akan datang. Adapun untuk menjadi yang tertinggi kedua, saya khawatir Anda terlalu banyak berpikir. Katakanlah, di mana orang ini sekarang? Ucap binatang purba itu dan dengan ringan. Orang ini berada di wilayah ras manusia, di tempat rahasia markas besar Tiangong. Kata leluhur iblis abisal. Apa? Tempat rahasia markas Tiangong? Ucap binatang purba itu tidak lagi tenang dan alami sebelumnya. Matanya melebar, dan cahaya hitam samar-samar menyala. Leluhur abisal, saya tidak peduli membunuh Tian Jiao untuk Anda. Lagi pula, klan saya telah bekerja sama dengan klan Anda. Ada banyak cara untuk menghilangkannya dengan cara saya. Namun, orang ini berada di wilayah Teran, dan berada di tempat rahasia markas besar Tiangong. Anda membiarkan saya membobolnya untuk membunuh orang ini. Apakah Anda tahu kesulitannya? Tempat rahasia markas dulunya adalah tempat di mana Shen Gong Tianzun membuatnya. Selama Shen Gong Tianzun mendesak Tong Tianji untuk melakukannya, pilar api dan sarana lainnya akan menjerat saya bahkan untuk sesaat,
begitu kekuatan tertinggi ras manusia tiba, saya akan berada dalam bahaya. Kata binatang purba itu dengan marah. Saya punya informasi yang jelas. Shen Gong Tianzun tidak berada di tempat rahasia markas sekarang. Dengan kekuatanmu, tidak sulit untuk membunuh seorang Dizun. Tidak ada seorang pun di Tiangong yang dapat menghentikan Anda. Selain itu, saya akan memerintahkan semua mata-mata iblis saya untuk bekerja sama dengan Anda, dan ditambah dengan pencapaian Anda di luar angkasa, Anda akan dapat pergi ketika orang kuat Teran mengetahuinya. Kata leluhur iblis abisal, tapi klan saya juga akan terungkap. Apakah itu layak? Ucap binatang purba itu dengan dingin. Itu sangat sepadan. Jangan lupa, ini adalah kesepakatan ketika Anda dan saya bekerja sama. Anda akan melakukannya untuk klan iblis saya. Ucap leluhur iblis abisal. Binatang purba itu terdiam sesaat. Pada akhirnya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, saya berjanji kepada Anda, beritahu saya informasi mendetailnya, dan saya memiliki 2 persyaratan. Pertama, begitu saya menghadapi bahaya, saya akan langsung pergi, dan tugas itu akan langsung ditinggalkan. Kedua, setelah tugas selesai, saya perlu mengamati asal-usul kegelapan." Leluhur iblis abisal menyipitkan matanya dan berkata, "Baiklah, aku berjanji padamu. Tapi aku ingin kamu pergi sekarang. Dalam waktu setengah bulan, aku ingin berita tentang kejatuhan anak itu." Ucap leluhur iblis abisal dengan dingin. "Oke, aku pergi sekarang. Aku tahu kamu tidak sabar untuk menunggu." Kata binatang purba itu. Ketika suara itu jatuh, dia melihat ke bintang tandus, anak-anak kecil, setelah mengawasimu selama ribuan tahun, saatnya untuk mengakhiri. Kata binatang purba liar itu tiba-tiba membuka mulutnya. Ratusan juta makhluk di bintang tandus semuanya ngeri melihat kepala besar tiba-tiba muncul di luar langit. Raksasa seperti dewa membuka mulutnya yang mengerikan dan berbalik ke arah mereka. Bintang ini ganas lalu dia menggigit. "Tidak!" teriak semua orang kuat di bintang ini meraung ngeri, dan ketika mata menjadi gelap, mereka benar-benar kehilangan kesadaran. Binatang buas purba menelan bintang purba liar ini ke dalam mulutnya, dan langsung menghancurkannya, bergemuruh, dan kekuatan mengerikan di bintang itu meledak, tetapi binatang purba liar ini hanya mendengus, semua makhluk, pecahan bintang, semua ditelan olehnya. Tampaknya ditelan oleh lubang hitam dan menghilang. Gelombang fluktuasi spasial tiba-tiba melintas, dan binatang purba prasejarah yang bercokol di bintang mati menghilang seketika. "Huff, Qin Chen, kali ini kamu memiliki kekuatan untuk mencapai langit, dan kamu tidak bisa lepas dari kematian. Orang yang melindungimu terakhir kali tidak mungkin muncul kembali sekarang. Tunggu saja kematianmu." Gumam leluhur abisal mencibir. Pada saat berikutnya, sosok leluhur abisal juga benar-benar menghilang, dan ruang dan waktu di sekitarnya juga sedikit bergetar, dan kemudian sepenuhnya kembali normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat ini, Qin Chen secara alami tidak tahu apa yang terjadi di sini. Di tempat rahasia markas Tiangong, setelah 3 hari istirahat, Qin Chen mulai mencari mata-mata lagi. Hari ini, di tempat rahasia sumber api kosong di mana bintang pemurnian yang tak terhitung jumlahnya berada di luar rahasia markas besar Tiangong. Seekor binatang purba serba hitam berdiri di kehampaan, dikelilingi oleh arus udara hitam, dan arus udara hitam menyelimuti tubuhnya, hanya sepasang mata hitam samar yang bisa melihat secara samar. Dia bersembunyi di antara objek wajah dan bintang yang tak terhitung jumlahnya, napasnya tidak aktif, dan kehampaan di sekitarnya tampaknya benar-benar tersembunyi, sehingga api pemusnahan di tempat rahasia sumber api, termasuk objek wajah dan bintang yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah menemukan keberadaannya. Itu adalah Sugu Zizun dari klan binatang purba luar angkasa. Dari menerima perintah leluhur iblis abisal hingga datang ke tempat rahasia sumber api di luar rahasia markas besar Tiangong ras manusia, hanya dalam 10 hari, Sugu Zizun tiba. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada kekuatan tertinggi dari ras. Inilah kekuatan supernatural luar angkasa yang menakutkan dari klan binatang buas kuno. Qin Chen, biarkan leluhur iblis abisal mengundang leluhur ini untuk membunuhmu. Kamu harus bangga. Saat mendekati pintu masuk tempat rahasia markas secara diam-diam, Sugu Zizun mengatur napasnya saat mengirimkan pesan. "Begitu aku masuk,
Aku harus membunuh anak itu dulu, lalu langsung pergi. Gumam Sugu Zizun diam-diam berseru. Sekarang, di pintu masuk ke tempat rahasia markas besar Tiangong. Dua wakil ketua Aula sedang menjaga di sini. Itu adalah Wending Tianzun dan Yizheng Tianzun. Dalam keadaan normal, tempat rahasia markas besar Tiangong tidak memerlukan penjaga tambahan, dan hanya instruksi khusus yang diperlukan untuk masuk. Namun, jika seseorang yang belum mendaftar, bahkan jika mereka menggunakan instruksi khusus untuk menerobos dengan gegabah, mereka akan diserang oleh pilar api ekstrim. Tapi sekarang, bagaimanapun, ini adalah masa kritis, jadi tempat rahasia markas besar Tiangong memutuskan untuk mengirim dua wakil ketua Aula untuk berjaga di pintu masuk, kalau ada keadaan khusus. Di Pulau Pengrajin, setelah Qin Chen menemukan lebih banyak mata-mata iblis, dia kembali ke kediamannya untuk beristirahat lagi. Kediaman Qin Chen sangat istimewa, dengan berbagai paviliun. Qin Chen sedang duduk di kamar kecil kediamannya, merasakan atmosfer alam semesta. Qin Chen sangat menyukai hari-hari kultivasi yang damai seperti ini, tetapi Qin Chen juga tahu bahwa tampaknya sangat aman untuk bekerja di Tiangong. Namun, pada kenyataannya, setelah dia mulai mengetahui mata-mata iblis, berita itu pasti akan dikirimkan ke kelompok iblis pertama kali, yang akan memicu reaksi klan iblis. Dan semakin lama waktu berlalu, semakin cemas iblis-iblis itu. Lagi pula, menyaksikan mata-mata yang sulit berkembang selama bertahun-tahun dan tersapu sendiri, bagaimana leluhur iblis abisal bisa bertahan. Pasti akan menemukan cara untuk memulai. Tempat rahasia markas Tiangong ini tampaknya aman, tetapi bagaimanapun juga, itu tidak benar-benar bebas risiko. Di zaman kuno, ini adalah markas para pengrajin. Pengerjaan yang begitu kuat hancur berantakan di bawah serangan tiba-tiba iblis. Shen Gong. Tianzun harus membangun Tiangong di atas reruntuhan yang dibuat oleh pengrajin. Tetapi pekerjaan hari ini masih jauh lebih buruk daripada pekerjaan para pengrajin kuno. Bahkan jika klan iblis berhasil menyerang pekerjaan pengrajin, bagaimana mereka bisa peduli dengan tempat rahasia markas kerja hari ini? Oleh karena itu, Qin Chen mencegah dirinya diserang secara tiba-tiba, mengenakan Haotian Divine Armor setiap saat, dan persepsinya meningkat secara ekstrim. Tujuannya adalah memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidup mereka ketika mereka tidak tahu kapan atau di mana para iblis akan melancarkan serangan. Lebih penting lagi, Shen Gong Tianzun saat ini tidak ada, dan jika Shen Gong Tianzun ada di sini, peluang untuk menyelamatkan hidupnya setidaknya akan jauh lebih tinggi. Kuharap aku benar, kata Qin Chen dalam diam. Dia mendongak dan membuka mata ciptaan. Tiba-tiba, kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya melonjak di markas Tiangong, mewakili orang kuat yang terkenal. Kekuatan jalan besar ini sangat familiar. Qin Chen telah melihatnya berkali-kali akhir-akhir ini. Aura besar dari jalan besar itu adalah tingkat Tianzun dan seharusnya adalah 7 wakil ketua Aula.